Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Sinjana. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Untuk memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing tentang musik tradisional. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah teman-teman sekalian ada yang tahu apa sih musik tradisional itu? Saya Kak. Ya, apa? Musik tradisional adalah sebuah musik yang berada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Ya, ada yang lain mungkin? Sebuah aliran musik yang bersifat turun-temurun. Bisa. Ya. Nah, Terus lanjut Kak. ya. Kita akan ke pengertian musik secara luas terlebih dahulu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kan pasti sering banget nih mendengar musik seperti di rumah, sekolah, mal, atau tempat rekreasi lain-lain nih. Nah, musik itu adalah bunyi yang disukai manusia, benar kan? Nah, musik adalah bunyi yang terdengar enak di telinga. Musik merupakan bahasa yang universal. Terus dalam kehidupan musik sangatlah beragam. Seperti diketahui adanya musik tradisional dan musik modern. Nah, musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah tertentu, kayak kata Safar tadi. Ya. Dengan istilah lain, musik tradisional disebut karawitan. Tahu karawitan? Nah, Nggak tahu Kak. Karawitan merupakan kesenian daerah yang diwujudkan dalam bentuk bahasa bunyi, sebagaimana diungkapkan Suryana dalam Budiwati. Nah, karawitan adalah musik daerah di Indonesia. Musik adalah salah satu cabang kesenian yang mempengaruhi bunyi, suara, dan nada sebagai bahan bakunya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai seni musik tradisional yang unik dan khas. Ada yang tahu misalnya di daerah Lombok ini kayak musik tradisionalnya itu apa gitu? Gamelan. Ya, gamelan. Nah, di Jawa dan Bali juga ada yang namanya gamelan, tapi beda sama yang ada di Lombok gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke... Kan tadi di Bali, Lombok, dan Jawa itu mempunyai gamelan ya Kak ya. Tapi gamelannya itu ternyata berbeda gitu. Jadi yang membuat saya penasaran perbedaannya di mana, terutama antara Bali dan Lombok. Dari pertanyaannya Ria tadi, mungkin bedanya antara gamelan Lombok sama gamelannya Bali itu dari nada dasarnya itu seperti apa gitu. Dan beberapa mungkin dari hasil dari cara permainannya sehingga menghasilkan nada-nada yang berbeda antara gamelan Lombok sama gamelan Bali gitu. Ada pertanyaan lain? Ya. Saya mau bertanya mengenai musik tradisional. Apa sih ciri-cirinya sebuah musik tradisional? Seperti yang tadi itu ya, musik tradisional bisa dikatakan tradisional itu yaitu dari dari sejarah-sejarah lama di tempat kita ini gitu. Misalnya di Lombok gitu, kayak tadi gamelan kan. Nah, itu karena sudah memang ada dari turunan yang diturunkan ya itu. Ada lagi? Ada.
kaitannya dengan musik tradisional, bagaimana cara kita mempertahankan agar tetap musik tradisional ini eksis di era modern yang sekarang ini? Pertanyaannya bagus banget. Nah, gimana sih cara kita untuk melestarikan musik tradisional di era seperti sekarang ini? Seperti yang kita tahu kan nih, anak muda zaman sekarang udah jarang banget kita lihat untuk memainkan, bahkan mendengarnya aja mungkin udah jarang ya, lebih suka ke gaya-gaya ke barat-baratan gitu, atau hip hopnya lah Indonesia gitu. Nah, caranya itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Gimana caranya kita untuk mensosialisasikan kepada sekitar kita lah dulu gitu, yang lebih mudah untuk kita bersosialisasi bahwa ini loh musik kita gitu, ini loh bagus nih, nggak kalah keren gitu dari musik-musik luar, seperti hip hop atau apa, jazz lah, apa mungkin namanya, musik-musik yang ada di era seperti sekarang itu gitu loh. Ada lagi atau kita lanjut ke materi selanjutnya? Lanjut. Sorry ya. Sekarang kita masuk ke fungsi musik ya, fungsi musik tradisional. Sebelum membahas tentang fungsi musik secara lebih mendalam, sebelumnya kita harus memahami konsep guna dan fungsi musik tradisional itu. Kita lanjut ke fungsi alat musik tradisional ya. Dalam penyajian masing-masing alat musik atau widirta memiliki fungsi yang berbeda. Antara lain, alat musik tradisional itu berfungsi untuk fungsinya diantaranya nih, misalnya widirta keong. Pada prinsipnya permainan keong merupakan aksen-aksen untuk memperkuat tabuh selentem, dan gong yang berfungsi sebagai penjaga irama atau intervansi. Nah, selanjutnya itu ada widirta, kendang, dan bonang. Kecapi indung sebagai anceran wiletan, yaitu alat musik yang dapat dijadikan sebagai pembawa atau pengatur irama yang memberi pengaruh dalam menentukan embat atau tempo dari suatu lagu, lambat atau tempo dari lagu gitu ya. Terus ada widirta rebab, suling, gambang berfungsi sebagai amardawa lagu atau melodi lagu. Lalu ada widirta selentem, demung, saron, jentreng diperankan sebagai arkuh lagu atau balungan gendingnya gitu. Mungkin ada pertanyaan? Atau kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang saya sebutkan tadi itu kan jenis-jenisnya, yang jenis-jenis alat musik yang ada pada gamelan nih. Nah, gamelan jelas bukan alat yang asing bagi masyarakat Indonesia, apalagi kita kan. Nah, karena gamelan merupakan salah satu musik yang terdiri dari berbagai musik perkusi terbuat dari perunggu atau besi. Bahkan gamelan ada yang dibuat dari bambu atau kayu yang pada umumnya cara memainkannya itu ya dipukul gitu ya. Nah, tahu nggak sih gamelan yang paling populer di Indonesia itu apa? Nggak tahu. Ya, ini tuh ada nih gamelan yang paling hits di Indonesia itu salah satunya itu ada gamelan gong gede yang biasanya dilibatkan 30 sampai 50 orang pemain nih, memiliki suara yang agung katanya sih. Sehingga sering dipakai untuk memainkan tabuh-tabuh gending klasik yang dinamis dan difungsikan untuk mengiringi kegiatan upacara-upacara besar gitu. Seperti misalnya nih, seperti tari topeng, tari rejang, dan tari pandet. Nah, itu
nah itu gamelan gong gede itu sering banget digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita diskusi santai aja ya. Santai. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada Ya. terkait dengan fungsi tadi kan, fungsi alat musik secara khususnya. Nah sekarang saya nanya apa ya fungsi dari musik tradisional itu apa secara umum? Nah, fungsi dari musik tradisional ya. Fungsi dari musik tradisional itu untuk untuk melestarikan budaya-budaya di daerah Indonesia gitu, atau memperkenalkan adat istiadat dan budaya gitu. Ada lagi? Saya Kak, tapi ini kayaknya ngawur. Saya mau bertanya kan, Ya. ada beberapa jenis alat musik tradisional, senja, alat musik tradisional yang ada di Lombok ya. Ya. Dan ada yang masih bertahan sampai sekarang seperti gendang beli, gamelan gitu. Ada nggak sih alat musik yang sudah punah gitu Kak, yang di Lombok ini gitu? Alat musik yang mungkin Ya, alat musik maksudnya tradisional udah yang jarang banget ditemukan di hampir punah gitu. banyak sih ya. Salah satu contohnya itu ada di Pringgasela, apa ya namanya? Alat musik tiun juga masuk Pak. Nah, itu yang saya maksud. Sebenarnya itu nggak punah sih, tapi hampir punah. Kayak piul itu, karena sudah jarang banget kita temukan di acara-acara di era sekarang ini gitu. Itu nggak punah sih, tapi emang sudah jarang dimainkan gitu. Itu sudah jarang dimainkan apa karena orangnya tidak bisa membuat, atau memang tidak bisa dimainkan, atau tidak mendukung untuk adat istiadat? Alasannya itu karena yang pertama, alasan kuatnya tiul ini jarang, bahkan hampir tidak pernah dimainkan di era sekarang ini, karena yang faktor besarnya itu karena anak-anak zaman sekarang itu sudah jarang sekali ada yang mau belajar masalah tiul ini. Di Pringgasela sendiri, tempatnya yang pemain tiul ini banyak sekali saya temukan. Menurutnya karena itu pemuda atau anak-anak zaman sekarang itu memang sudah jarang sekali mau memainkan tiul. Tapi kalau cara mainkannya mudah atau sulit gitu? Cara memainkan tiul itu 11-12 sama cara memainkan biola gitu. Bahkan alat musik tiul ini ya itu sama persis sama biola gitu, tapi ada beberapa bagian-bagian yang memang tidak terdapat di tiul, tapi cara memainkannya bahkan nada-nadanya juga mirip seperti biola gitu. Ada lagi? It's enough. Ini kesini guys, 13%. Mungkin kita rangkum dulu ya materi kita pada kesempatan kali ini. Musik merupakan salah satu bentuk kebutuhan ekspresi manusia. Sebagai kebutuhan ekspresif, musik digunakan manusia untuk mengekspresikan gagasan atau ide melalui bunyi-bunyi gitu. Seperti misalkan menyalurkan ide, misalnya nih riaknya lagi galau gitu, ditinggal pacar, bisa jadi dia terinspirasi gitu buat bikin lagu tentang patah hatinya dia gitu, sharing. Atau mungkin nih teman kita yang satu ini dia lagi bahagianya, dia juga bisa menjadi inspirasinya membuat musik gitu ya. Nah, musik dilakukan oleh setiap kelompok manusia di seluruh dunia nih, bener kan? Nggak asing dong musik ini. Sebagai simbol, musik dan instrumen musik memiliki nilai kehidupan atau estetika tersendiri bagi masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai kehidupan musik pada suatu masyarakat berbeda-beda gitu dari masyarakat lain. Sebagai kebutuhan ekspresif, musik memiliki beberapa fungsi dalam masyarakat.
musik seringkali digunakan manusia dalam acara hiburan gitu nih. Misalnya lagi kesepian nih, temen kita nih misalnya lagi kesepian, bisa nyalain musik sendiri di kamar, jadi rileks, ngerasa bebannya juga hilang gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke bab selanjutnya, ada pertunjukan musik dalam permainan musik. Sekarang kita sharing tentang gimana sih caranya pertunjukan musik dalam memainkan permainannya gitu. Gimana cara musik? Gimana caranya kita untuk memainkan si musik ini gitu. Pada hakikatnya sih sebenarnya pertunjukan musik adalah sebagai media komunikasi untuk menunjukkan hasil karya, berekspresi dan berkreasi seseorang kepada orang lain gitu. Kegiatan pertunjukan sebuah karya seni baik musik, tari, seni rupa ataupun pertunjukan kolaborasi dari ketiga bidang seni tersebut dapat mempengaruhi terhadap perubahan kognisi dan afeksi penikmatnya gitu. Walaupun tidak bisa memperoleh umpan balik secara langsung. Nah, tahu nggak sih dalam pertunjukan seni ada faktor positif yang tertanam? Nggak tahu. Kayak apa itu Kak? Diketahui nih, pada kegiatan berekspresi dan berkreasi, seorang diberi pengalaman mencipta atau memproduksi. Jadi setelah kita melihat pertunjukan seni nih, kita dapat dapat berekspresi, dapat berkreasi, dapat menumbuhkan inovasi kesenian yang baru gitu. Itu kita bisa jadi lebih produktif dalam berkegiatan gitu. Misalnya nih lagi gabut atau lagi nggak tahu nih mau ngelakuin apa, setelah kita nonton si kesenian, kita ingat nih kemarin kita pernah nonton salah satu kesenian gitu, salah satu pertunjukan seni, misalnya kita lihat pertunjukan seni musik. Nah, akhirnya kita jadi pengen gimana ya caranya biar bisa menghasilkan musik yang kayak kemarin gitu ya, keren banget gitu. Jadi kita lebih produktif gitu. Nah, akhirnya kita mau belajar untuk gimana caranya bisa membuat hal sekeren seperti yang udah kita tonton gitu. Nah, kita bisa jadi lebih produktif gitu ya. Terus dalam pertunjukan seni dan kolaborasi seni musik, tari dan rupa, kegiatan memproduksi atau mempertunjukkan karya yang telah ada merupakan bentuk kreasi. Kreasi pada hakikatnya adalah melahirkan sesuatu dan menciptakan sesuatu yang belum ada. Seperti yang tadi itu, kita tiba-tiba jadi tergerak gitu untuk membuat musik gitu. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Nggak ada? Kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke gerak dalam permainan musik. Gerak tubuh seringkali dilakukan seseorang ketika tampil dalam suatu acara yang diiringi dengan permainan musik. Umumnya, acara-acara seperti itu menggunakan tema tertentu. Namun, apapun tema acara, peserta yang turut serta dalam acara itu akan melibatkan gerakan-gerakan tertentu yang dapat dipandang sebagai simbol gitu. Misalnya, kayak ini, siapa namanya? Asep. Ya, Asep misalnya ini lagi nyanyi gitu ya di panggung, nyanyi lagu sedih. Nah, gerakannya itu mungkin bisa ya sekucek-kucek mata atau Salto. enggak, kalau salto. Kalau bisa kucek mata atau pegang dada itu berarti sedih dong ya. Nggak mungkin kan pegang, nggak mungkin dong kucek-kucek mata apa gitu. Kelilipan. Oh ya, bisa jadi ya, tapi kelilipan. Pokoknya tubuh merespon permainan musik yang terdengar melalui gerakan. Seperti gerakan tangan, kaki, dan kepala seperti tadi ya. Dalam permainan musik, gerakan anggota badan itu dilakukan dengan cara tertentu yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai keindahan dalam masyarakat.
Hal ini dapat dipahami karena gerakan tubuh seseorang dipandang sebagai salah satu pola perilaku yang dipelajari orang tersebut dalam lingkungan bermasyarakatnya gitu. Gerakan tubuh dalam permainan musik tidak hanya memperlihatkan nilai-nilai estetika suatu masyarakat gitu, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara kesesuaian pola gerak atau tempo di musiknya gitu. Khususnya tempo dan irama. Pada bagian ini kita bisa mempelajari pola-pola ragam gerak tangan, kaki, badan, dan kepala. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bagaimana sih tempo atau kecepatan lagu? Seperti ini kita ambil contoh nih lagu Cublak Suang gitu ya, lagu Jawa Tengah. Ada yang tahu nggak lagu itu? Cublak suang. Iya itu. Nah, di bagian tempo atau kecepatan di lagu tersebut kita di bagian tempo atau kecepatan di lagu Cublak Suang ini dimainkan atau dinyanyikan dengan tempo yang cepat kan? Asep bisa nggak nyanyiin Cublak Suang? Nggak bisa kak, Gak bisa ya? Ya udah kita lanjut aja ya ke kayaknya Sapar bisa. ayo Sapar Nggak bisa? apa liriknya tapi tahu nadanya. Kita lanjut aja ya. Itu Asep ya nyarap. Udah sih lanjut. Anton. Kita lanjut aja ke ngerangkum biar kita cepat pulang nih. Ngerangkum materi kita yang masalah permainan musik ini atau pertunjukan seni musiknya. Pertunjukan sebuah karya seni, baik pertunjukan musik, tari, seni rupa, ataupun kolaborasi dari ketiga bidang seni itu mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan karya seni dapat memberikan sebagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Pertunjukan musik dapat difungsikan sebagai media upacara, media hiburan, media komunikasi, keagamaan, sosial, media pendidikan, dan banyak lainnya. Nah, pertunjukan sebuah karya seni, baik pertunjukan musik dan sebagainya atau kolaborasi dari ketiga bidang seni itu mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena dapat memberikan sebagian dari kebutuhan dasar hidup manusia. Pertunjukan musik dapat difungsikan sebagai media upacara seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini kolaborasi seni diharapkan dapat digunakan untuk menghadirkan gagasan dan ide para peserta didik dalam berkesenian gitu. Kolaborasi seni dalam permainan musik memperlihatkan bahwa dalam konsepnya musik tidak dapat dilepaskan dari cabang seni lainnya gitu. Misalnya nih kayak tari kan kita juga butuh musik. Dalam drama ada beberapa part-part yang tempatnya juga membutuhkan musik. Jadi dalam kesenian kolaborasi ini, dalam semua bidang kesenian kolaborasi, musik itu adalah nyawa dari segalanya. Kalau nggak ada musik, bagian atau part-part tertentunya itu jadi mati atau nggak jelas gitu ya, kurang jelas gitu. Terus kolaborasi dapat dipandang sebagai suatu aktivitas yang tidak hanya melatih rasa atau feeling gitu. Para peserta didik tetap juga menginginkan kemampuan berpikir secara logis. Kolaborasi seni dalam permainan musik juga dipandang dapat meningkatkan apresiasi para peserta didik terhadap nilai-nilai estetika dalam masyarakat lokal. Seperti yang tadi gitu ya. Nah, sebelum kita selesai atau sebelum kita pulang nih, ada pertanyaan nggak dari materi-materi yang tadi diskusi gitu? Ada pertanyaan? Ada Sep? Anton.
atau mungkin kita cukupkan sampai sini. Kelihatannya pada lapar semua, pada ngantuk. Medsos doang, belum kita chattingan. Belum chattingan, wah Lapar jempol. lapar ya. Ya Allah, sabar ya. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan lain bisa nanti mungkin di belakang layar ya atau di belakang. Ada di belakang layar ya. Nah, sekian. Terima kasih atas waktunya. Alangkah lebih baiknya kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.